kemudian yang akan kita bahas di sini. Yang akan kita bahas di sini adalah terkait lingkaran itu persamaannya seperti apa ya. Persamaan umumnya seperti apa, kemudian cara mencari garis singgungnya seperti apa gitu. Nah, untuk persamaan lingkaran sendiri ya, ada lingkaran itu yang berpusat di titik 0,0. Jadi kalau di diagram Kartesius itu ya. Ini diagram Kartesius itu ada dia yang berpusat di 0,0. Ada yang berpusat di 0,0, ada juga yang berpusat di titik lain, misalnya ada titik A, B gitu. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Bisa soal itu tentang yang dia berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari R, tentunya dia diketahui jari-jarinya gitu ya. Atau nanti kita yang suruh cari jari-jarinya. Bisa juga dia berpusatnya di suatu titik yang dia itu tidak di titik pusat gitu. Yang pusatnya nggak di 0,0. Nah, untuk persamaannya yang pertama, ini buat kotak ya biar enak. Apa? Sebentar. Bentar ya Soliha. Oke. Di sini kita punya lingkaran yang berpusat di titik pusat. Titik pusat itu biasanya dilambangkan dengan O, ya huruf O, dan berjari-jarinya R, gitu. Jadi berpusat di O dan berjari-jari R. Kemudian ada juga lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R, gitu. Nah, persamaannya kita punya bentuknya itu, kalau untuk yang di 0,0 kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kalau yang dia di titik A, B kita punya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, gini ya. Gitu, ini yang dasar bangetnya. Gitu. Kemudian kalau secara umum ya, bentuk persamaan umumnya, bentuk umum persamaannya dia ada bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY plus C sama dengan 0. Nah, ini. Nanti kalian bakal sering ketemu sama yang kayak gini nih. Kalau misalnya ada soal. Gitu. Biasanya yang sering itu dia dikasih persamaan umumnya. Atau terkadang juga ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Jadi kalau kalian ketemu yang kayak gini nih, kalian bisa langsung baca nih. Oh, pusatnya di sini. Di A, B. Gitu. Kalau yang ini, nanti ada caranya sendiri. Gimana cara cari jari-jari sama cari titik pusatnya. Ya. Kalau kita punya bentuk persamaan umum kayak gini, kita bisa cari titik pusatnya, ya. Pusatnya. Itu rumusnya adalah min setengah A, min setengah B. Gitu. Sama, kalau kita cari jari-jarinya, kita bisa punya rumusnya itu akar dari negatif seperempat A dikuadratkan ditambah negatif seperempat B dikuadratkan dikurangi C. Nah, ini ya kalian pahami rumus ini karena nanti ini yang akan keluar di di lus nanti gitu. Jadi kalau kalian lihat di kisi-kisi kalian itu kan ada yang dia disuruh mencari titik pusat dan jari-jari ya. Nah, itu nanti kalian pakai rumus ini ya. Contoh soalnya gimana, Mi? Misalnya,
Misalnya, Umi cari misalnya dulu ya. Kalian masih bisa dengar Umi kan ya? Masih ya. Umi khawatir karena di sini tidak terlihat yang menghidupkan kamera. Jadi Umi khawatir hilang tiba-tiba. Nah tadi ya. Umi materi ini nggak di buku cetak ya, Mi? Kenapa? Materi lingkaran ada di buku cetak nggak, Mi? Di buku cetak tapi kelas 2, Solihah. Di kelas 11. Kalian ada kan bukunya? LKS ya kalau nggak salah. Iya, Mi. Nanti bisa kalian pelajari dari sana. Nah, perhatikan di sini. Kalau semisalnya Umi mau kasih contoh soal untuk aplikasi dari bentuk persamaan umum ini dan rumus-rumus saya. Misalnya, Umi punya. Coba. Sebentar. Pusat dan lingkaran. Pusat dan jari-jari ya. Ada ketinggalan jari-jarinya. Pusat dan jari-jari lingkaran. Pusat dan jari-jari dari lingkaran. Ada yang ketinggalan. Pusat dan jari-jari dari lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian, apa ya? Dikurangi 4X plus 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Gitu. Adalah. Nah, kalau kalian ditanya pusat, kemudian jari-jari. Biasanya nanti di pilihannya itu yang diketahui adalah pusatnya dulu, baru jari-jarinya. Jadi berturut-turut gitu biasanya ya. Pusat dan jari-jari dari lingkaran, X kuadrat ditambah Y kuadrat, min 4X plus 2Y, min 4 sama dengan 0, secara berturut-turut adalah. Nah, kalau kalian punya bentuk umum seperti ini, berarti kan ini bentuk umumnya sama ya, kayak yang Umi jelaskan tadi, bentuk umum persamaannya. Gitu. Jadi kalian bisa tentukan nih, tentukan terlebih dahulu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya, supaya memudahkan kalian mengerjakan. Dari persamaan ini, kalian bisa tentukan tuh A, B, C-nya. Untuk kalau yang kalian tahu dari persamaan ini, kalian bisa lihat di sini A, B, C-nya yang mana, Solihah? Min 4. Itu sebagai apanya? A-nya 4, terus B-nya? Plus 2. 2, C-nya? Min 4. Min 4, oke. Nah, kalau sudah kita tahu seperti ini, berarti tinggal kita cari pusatnya. Ya. Pusatnya itu berarti rumusnya min setengah A, min setengah B. Berarti di sini kita punya pusatnya itu ada min setengah dikali A-nya negatif 4, kemudian B-nya itu 2. Nah, tinggal kita cari nih di sini. Berarti P-nya adalah 2,1 ya? Min 1. Benar nggak? Iya. Oke, 2,-1 ya. Kemudian, jari-jarinya, R-nya. R-nya adalah akar dari, nah, akar dari, di sini kita punya rumusnya 1/4 A dikuadratkan ditambah 1/4 B-nya belum. B dikuadratkan dikurangi C. Nah, tinggal kita substitusi nih. Negatif 1/4, A-nya itu negatif 4. Nah, ini yang dikuadratkan semuanya ya, nggak cuma negatif 4-nya aja, tapi semuanya. Hati-hati nanti khawatirnya salah yang cuma dikuadratkan, yang A aja. Ditambah negatif 1/4 dikali B-nya itu 2, ya dikali 2 dikuadratkan dikurangi C-nya. C-nya itu berarti min 4, berarti plus 4 ya. Gitu. Oke. Ini berarti kita punya min 4 bagi 4 ya kan.
plus 4 bagi 4. Berarti di sini kita punya 1 kuadrat ditambah ini berarti jadinya berapa tuh? 2 dikuadratin? Seperempat. Ini kan berarti kan negatif 2/4 dikuadratin gitu kan ya? Ditambah 4. Berarti yang di sini jadinya 1 ditambah 4 per berapa tuh? 16. 4 per 16 ya? 4 per 16 ditambah 4. Oke, samakan penyebut tuh. Akar dari samakan penyebut jadinya berapa? 16. Ini 4 tambah 4 berarti di sini jadinya berapa? Oh, ini sederhanakan aja ya. Biar nggak kebesaran. Tadi kata Inaya berapa Inaya jadinya? Seperempat ya. 1 ditambah 1/4 ditambah 4. Oke. Berarti di sini sama dengan akar dari 1 samain penyebut dulu. Sini 4, berarti di sini 4 tambah 1 ditambah berapa di sini? 16 ya? Akar 21/4. Ada yang salah nggak sih kita ngitungnya? Akar 21/4. Kok jelek angkanya? 21 bagi 4 berapa? 5, ya? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Jari-jarinya akar 21 per... Aduh, aku lagi ngajar. Oke, akar 21/4 ya. Oke, ada yang salah nggak kita ngitungnya? Dua per 4. 24, 16. Tuh, 1. Oke, nanti sambil dicek lagi ya. Karena seharusnya ini akarnya R-nya itu 3 kalau kita kayaknya benar hitungannya deh. Coba, ada cara lain sih sebenarnya selain ini. Oke, ini Umi hapus yang sebelah sini ya. Iya, Sebentar. Oke. Umi rumusnya ada yang salah. Tapi nggak ngaruh sih sebenarnya. Tadi Umi bilangnya min 1/4 ya. Rumusnya itu yang ada minnya itu cuma yang setengah aja, yang di pusat. Kalau yang ini nggak ada negatifnya. Kalian kalau yang udah nyatet ini negatifnya dihapus ya, yang ini. Negatifnya dihapus. Dia cuma 1/4 aja. Tapi nggak ngaruh kok sama hitungan kita ini. Ngaruh nggak? Nggak kan ya? Karena dia genap pangkatnya. Masalahnya di sini ya. Oke. Nanti boleh cek lagi ya. Ini 1/4, ini 1/4. Ini tadi 1/4. Nah, ini. Di sini A-nya tadi negatif 4. Kemudian di sini enggak negatif ya. Oke. Cara yang lain gimana, Mi? Sebenarnya kalian bisa pakai yang tadi itu juga. Yang tadi itu kan ada bentuk yang ada X min A gitu kan ya, X min A dikuadratkan. Kemudian ada ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat nih yang bentuk ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, kalian bisa pakai bentuk itu sebenarnya. Jadi kalian
lihat di sini kita punya bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini. Kalian buat gimana caranya ini itu jadi bentuk yang di atas. Caranya adalah kalian faktorkan dulu. Ya, di sini jadi sama dengan 4. Berarti di sini kita buat gini deh, buat gini biar nggak bingung. Yang di sebelah sini kita buat gini dulu. Nih, X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y. Nah, jadi yang konstanta dia disendiriin. Nah, sekarang kita buat yang di sini. Berarti di sini kita punya X kuadrat, kemudian kalau X kan berarti temannya sama X ya. Kemudian di sini Y kuadrat ditambah 2Y. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita berpikir gimana caranya kita mendapatkan bentuk ada X kuadratnya, ada negatif 4X-nya. Kalau kita punya negatif 4, berapa kali berapa sih yang menghasilkan negatif 4, Solihah? 4 kali 1. Min 2 kali 2. Min 2 kali 2. Udah itu aja ya? Nah, itu kalau dikalikan. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan di sini adalah sebenarnya yang kita cari itu adalah yang ditambahkan. Berapa kali berapa yang ketika ditambahkan itu hasilnya min 4. Berarti kan kita punya min 2 sama min 2. Kalau dikalikan 2 sama 2-nya hasilnya 4. Tapi kalau ditambahin hasilnya negatif 4. Gitu kan? Iya. Kita di sini belum memikirkan konstantanya dulu ya. Kemudian ini Y. Nah, cari kira-kira berapa yang kalau dikalikan itu hasilnya 2 dan ketika dijumlahkan itu hasilnya plus 2. Ada nggak? Kalau dikalikan 2 ya nggak ada, Mi. Berarti mikirnya ketika dikalikan, ketika dijumlahkan ya, ketika dijumlahkan hasilnya plus 2. Iya nggak sih? Kalau Mi sih biasanya dijambarin gini. Ya, jadi kita nggak merhatiin konstantanya ya. Jadi kita tuh cuma berpikir ininya aja. Ini kan kalau dikaliin jadinya Y kuadrat, ini dikali ini kalikan ini, kemudian ini ditambah ini kan jadinya min. Kalau ini min ya, jadi berarti di sini harusnya plus. Plus 2Y. Nah, berarti di sini plus. Gitu. Kita nggak mikirin belakangnya loh. Gitu. Terus belakangnya kemana, Umi? Nanti dia bergeser ke sebelahnya. Gitu. Agak pusing ya. Agak patahan dulu ya pusingnya. Umi juga pusing. Pusing karena kalian mau lulus. Umi juga pusing. Oke. Jadi di sini kita punya X min 2 kuadrat, kemudian Y plus 1 kuadrat. Gitu ya. Jadi kita itu berpikirnya yang ketika dijumlahkan hasilnya dapat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya lengkap tadi kan X kuadrat sama X min 2 dikali X min 2 gitu kan ya. X kuadrat min 4X plus 4 gitu kan. Ini nggak usah dipikirin dulu berapa plus 4-nya. Gitu. Nah, nanti kalau udah sampai tahap ini baru kita berpikir gimana caranya plus 4 yang di sebelah kiri ini hilang. Kan kalau ini kita jabarin plus 4-nya ini kan harusnya nggak ada kan ya. Tapi kalau ini dijabarin kan ada gitu. Kemudian yang Y plus 1 tadi, Y plus 1 sama Y plus 1. Nah, kalau ini dikalikan kan berarti dapatnya Y kuadrat ditambah 2Y plus 1 gitu kan ya. Ada satunya. Ini seharusnya juga nggak ada gitu. Karena kalau di persamaannya kan nggak ada plus 4, nggak ada plus 1, adanya min 4 gitu kan ya. Nah, berarti supaya kita menghilangkan mereka, kita kurangkan ruas sebelah kanan dan kiri itu dengan 4 dan 1. Berarti di sini kita punya X min 2 dikuadratkan, Y plus 1 dikuadratkan sama dengan 4 dikurangi 4 ditambah, ini kok ditambah, dikurang 1 ya. Gini. Nah, udah, habis itu gimana?
Habis itu, di sini, yang sebelah sini. Oke, ada satu langkah yang terlewat nih, Solihah. Karena di sini mintanya R kuadrat ya. Bentar. Oke, lanjut ya. Oke, berarti di sini kita punya X min 2 dikuadratkan, kemudian Y plus 1 dikuadratkan, sama dengan berapa nih jadinya? Negatif 1 ya. Oke, ini apa soalnya yang salah ya? Bentar. Oke, jadi akarnya itu dia oh, di sini harusnya dia tadi 16. Oke, perhatikan di sini, ternyata di sini nih harusnya kuadrat, Solihah. Nah, ini kuadrat. Ada yang kurang di sini, Umi. Nah, berarti di sini kita punya di sini jadi ya 4 dikurangi sama 4 kuadrat ya. 4 kuadrat itu berarti berapa? Dikurangi 4 kuadrat. Oh, kuadrat itu 16 ya, berarti 16, kemudian ini 1. Kalau 16 kurangi 5 berapa? 11 ya? Tadi dulu, itu 17. 17 kurangi 4 dapatnya 12. Nggak ketemu juga. Suaramu putus-putus ya? Putus-putus nih. Hilang tulisan Umi. Zoom. Sekarang udah masuk belum suaranya, Solihah? Sudah nih. Oke. Bentar ya, Umi cariin soal yang lain aja. Suaranya masih masuk nggak? Sinyalnya agak susah di sini. Nah. Solihah. Masih Masuk. Oke, ini ya soalnya ya, yang baru. Ya, perhatian ini kuadrat ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 2Y dikurangi 15. Oke, kita pakai cara yang ini aja, yang pakai rumus. Berarti di sini kita punya ini setengah A, kemudian ini negatif setengah B. Nah, berarti di sini kita punya P-nya itu negatif setengah dari negatif 6. Kemudian ini negatif setengah dari 2. Nah, berarti di sini kita punya P-nya adalah berapa jadinya? 3, negatif 1 gitu ya. Kemudian R-nya tadi rumusnya akar dari 1/4 A dikuadratkan, kemudian ditambah 1/4 B dikuadratkan dikurangi C. Berarti di sini kita punya 1/4 A-nya.
min 6 dikuadratkan ditambah 1/4. B-nya itu 2 dikuadratkan dikurangi C-nya itu adalah berarti min 15. Akar dari berapa nih? 9 per 4. Iya. 6 bagi 2, 3. Oh iya, 9 per 4 ditambah 4 per 1/4 ditambah 15. Oke, akar dari berarti gimana nih? Jadinya ini 10 kan ya, ini kan bisa ditambah nih udahan. Per 4, yang ini jadinya berapa? 60. 60? Akar 70 per Iya. 4 ya? Hmm. Oke, berarti hasilnya akar 70 per 4. Kalau akar 70 itu berapa kali berapa? Kira-kira ada nggak yang bisa diakarin dari akar 70? Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti yang bisa diakarin cuma yang 4-nya aja. Berarti akar 1/4 itu berapa? 1/2 ya? 1/2 akar 70. Jelek ya bilangannya. Gitu. Nah itu ya soalnya untuk yang tentang kita mencari pusat sama jari-jari. Kemudian buat latihan kalian, coba sekarang cari dari, misalnya Umi punya lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 6Y ditambah 10 sama dengan 0. Coba pusat sama jari-jarinya berapa? Ini persamaan lingkarannya. Umi, Hmm? boleh tanya nggak, Mi? Boleh? Ini yang akar 1/4 min 6 kuadrat ditambah 1/4 2 akar 2 itu cara ngitungnya gimana sih, Mi? Oke. Umi pelan-pelan dulu ya dari awalnya dia gimana. Berarti di sini kan kita punya 1/4 dikali 6 kuadrat gitu kan ya. Berarti sama aja kita punya negatif 6/4 dikuadratkan. Gitu kan. Nah, sederhanakan aja dulu biar mudah. 6 sama 4 kan kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2. Berarti kita punya negatif 3/2 dikuadratkan. Gitu kan. Berarti kita punya negatif 3-nya dikuadratkan, 2-nya dikuadratkan. Berarti kita punya 9/4. Gitu. Itu kalian. Nanti yang 2/4 juga sama. Oke, Mi. Jazakallah khair, Mi. Jazakallah khair. Yang lain kalau nggak ada pertanyaan, coba lanjut dicari. Dapatnya berapa pusatnya, kemudian jari-jarinya berapa. Ada yang udah ketemu?
Berapa Salihah? Pusatnya 2,3. Mm-mm. Terus yang itu jari-jarinya setengah akar 3. Berapa? Sinyalnya nggak stabil. Berapa naik itunya? Jari-jarinya? Salihah, suaranya hilang lagi ya? Enggak ada masalah. Berapa yang jari-jarinya? Umi kurang dengar tadi. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Oke, kita cek ya. Pusatnya, berarti kan kita punya min setengah, A-nya itu negatif 4, B-nya itu negatif 6. Oke, berarti di sini kita punya 2,3 ya. Ini dikiranya ntar. Oke. 1/2, di sininya 3. Nah, berarti R-nya kita cari dari akar 1/4 A dikuadratkan ditambah 1/4 B dikuadratkan dikurangi C. A-nya tadi negatif 4 ditambah B-nya tadi negatif 6 dikurangi 10 ya. Berarti di sini adalah negatif 1 gitu kan ya. Negatif 1 dikuadratkan ditambah. Ini berarti negatif 6/4 dikuadratkan dikurangi 10. Gitu ya, biar mudah melihatnya. Akar dari ini 1 ditambah 6. 36 dibagi 4. Bagi 4. Dibagi 16 ya. Dikurangi 10. Atau disederhanakan dulu biar nggak terlalu besar kayak tadi. Berarti di sini kita punya min 2 per kebalik. Min 3/2. Min 3/2 dikuadratkan dikurangi 10. Ke akar dari 1 ditambah 9/4 dikurangi 10 gitu ya. Iya. Oke. Kemudian berarti di sini kita punya 4 ditambah 9 dikurangi 40/4. Berapa itu jadinya? Oh iya, salah itu. Ini salah ya? Nah, enggak, saya yang salah itu. Berarti gimana ini? 9 tambah 4, 11. 40 kurangi 11, 29. 27. Berarti negatif akar negatif 29/4. Oke, nggak ketemu ya akarnya ya. Akarnya nggak usah akar negatif. Mi itu Jadi bukannya 27 Mi. Iya, Mi. 27. 9 Minus tambah 4 kan 27. 13. Yang mana? Oh, 9 tambah 4, 13. Tuh, kan mulai udah nggak sinkron. Berapa jadinya? min 27/4. 27, Mi. Min 27. 27/4. Oke. Min 27/4. Berarti hasilnya adalah setengah akar negatif 27 ya. Sebenarnya akar negatif 27 ini harusnya nggak ada loh. Negatif itu bilangan yang imajiner. Oke. Sementara itu dulu ya, kita belajar tentang pusat sama akar jari-jari ya. Oke. Nanti bisa sambil cek lagi deh. Ini ada salah nggak Umi di rumusnya yang ngasih ke kalian.
Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Itu tentang garis singgung. Jadi kalau di garis singgung lingkaran itu dia juga sama. Ada yang berpusat di 0,0, kemudian ada yang dia itu berpusat di A, B dengan jari-jarinya R, ada yang dia punya gradien. Gitu. Kalau di kisi-kisi yang punya kalian itu, di situ dikasih bersama lingkaran dengan pusatnya, ya, kemudian menyinggung suatu garis, gitu. Nah, di sini kasih contoh ya. Umi kasih contoh misalnya Umi di sini punya persamaan lingkaran. Ini Umi nggak jelasin detail ininya ya, apa namanya? Oh, kalau misalnya berpusat di 0,0 rumusnya ini. Oh, kalau misalnya berpusat di A, B rumusnya ini. Umi sesuaiin kisi-kisinya aja. Persamaan lingkaran dengan pusat misalnya pusatnya itu ada diberi nama A. Kemudian titiknya itu ada di 2,-3 misalnya. 2,-3. Kemudian menyinggung garis 3x min 4y sama dengan negatif 7. Nah, misalnya gini. Nah, yang harus kita pahami adalah kalau ada persamaan lingkaran dengan pusat di sini menyinggung garis ini, berarti gambarnya itu kurang lebih gini. Nah, ya, jadi ini garisnya. Ini garis 3x min 4y sama dengan negatif 7-nya. Kemudian, yang kita cari itu ini loh. Ya, kita ingin cari itu bersama lingkaran ininya. Ya, ini bersinggungannya di sini yang kita cari bersama lingkarannya. Ini pusat A-nya itu ada di 2,-3. Nah, gitu. Rumusnya gimana, Mi? Jadi, kita harus tahu dulu jari-jarinya kan ya. Nah, sedangkan di sini kita jari-jarinya belum tahu. Jari-jarinya ini bisa kita dapatkan dari jarak antara titik pusat dengan titik singgungnya. Gitu. Di sini kita punya rumus jarak, ya, D itu jarak, atau kita sebut dengan R di sini, itu adalah mutlak dari X1A ditambah Y1B ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, perhatikan di sini A-nya yang mana, Mi? B-nya yang mana? C-nya yang mana? Supaya kalian lebih mudah, di sini kita harus ganti dulu ini ke dalam bentuk persamaan yang dia sama dengan 0. Berarti di sini kita punya 3x min 4y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah tahu nih mana yang A, mana yang B, mana yang C. Jadi bentuk persamaan ini sama saja kalau dibuat dalam bentuk umum jadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya ya. Ini bentuk umumnya. Berarti dari sini kita bisa lihat, oh A-nya itu 3, B-nya itu negatif 4, C-nya itu 7. Gitu. Kemudian X1 dan Y1-nya yang mana? Ini X1-nya, ini yang Y1-nya. Nah, gini ya. Oke. Selanjutnya, berarti di sini kita bisa dapatkan X1-nya itu 2, A-nya itu 3, ditambah Y1-nya itu negatif 3, B-nya itu negatif 4, ditambah C-nya ini 7, dibagi akar dari A-nya itu tadi berapa? 3 ya. 3 kuadrat ditambah B-nya negatif 4. Dikuadratkan. Nah, mutlak. Jadi mutlak ini iya. Iya, Nak. Umi suaranya putus-putus. Putus ya? Iya, Umi, putus. Dari tadi nggak putus-putus ya?
Yang barusan itu dari tadi nggak? Sekarang masih putus-putus? Sudah enggak lagi. Udah Enggak nggak lagi, ya? Mi. Pokoknya kalau putus-putus langsung bilang aja nggak apa-apa. Oke, tapi tulisan Umi jelas ya? Jelas nih. Oke, dah. Nah, sampai di sini kita tinggal operasikan, nak. Berarti di sini kita punya 6 ditambah 12 ditambah 7 per akar dari 9 ditambah 16. Nah, udah. Berarti 12 ditambah 6 ditambah 7 berapa? Hmm. 25 per, ini berarti akar dari 25 juga. Berarti di sini kita punya 25 per 5 ya. Nah, berarti kita punya di sini 5. Jari-jarinya kita punya 5. Nah, kalau udah punya jari-jari, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan di sini, tadi di awal Umi sudah menjelaskan ada loh rumusnya itu untuk mencari persamaan ya. Persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu rumusnya adalah ketika dia diketahui pusatnya A, B, ini kan diketahui A, B ya. Atau kalau di sini dia X1 min Y1, Y1 gitu ya. X1, Y1. Kita tadi punya persamaan X min A kuadrat kemudian ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat gitu kan ya. A-nya di sini sebagai X1-nya. Ya, atau kita boleh rubah di sini rumusnya jadi X1 sama Y1 biar nggak bingung. Jadi menyesuaikan aja. Di sini berarti min X1, ini Y min Y1 dikuadratkan. Nah, gini ya. Karena tadi di sini Umi namanya X1, Y1. A sama B juga nggak masalah ya. Nah, berarti di sini kita punya X dikurangi X1-nya itu ada 2, dikuadratkan ditambah Y plus 3 dikuadratkan sama dengan R-nya tadi 5 dikuadratkan. Berarti di sini kita punya jabarkan ya. Jabarkan berarti di sini kita punya X kuadrat min 2, berarti di sini min 4X plus 4 gitu kan. Dijabarin jadi kan kalikan X min 2 dengan X min 2. Ditambah Y kuadrat ditambah 6Y plus 9 sama dengan 25. Nah, berarti di sini kita bisa sederhanakan lagi. Yang dia konstantanya masih belum dioperasikan, dioperasikan. Di sini kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y dibuat sama dengan 0. Ya, berarti di sini plus 9 tambah 4 itu tadi 13 ya. 13 dikurangi 25 sama dengan 0. Berarti kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y min 12 sama dengan 0. Ini jadi persamaan lingkarannya dengan pusat A-nya 2, negatif 3 yang menyinggung garis 3X min 4Y sama dengan negatif 7. Gitu. Bisa dipahami Solihah yang Umi jelaskan barusan? Bisa nih. Oke, bisa. Oke, kita mau latihan soal apa mau bahas satu materi lagi yang belum kita pernah pelajari? Materi dulu ya. Bahas materi. Oke, bahas materi. Materinya ada di buku kalian, silakan dibuka di halaman 86. Buku peminatan kelas 3. Ini kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari tentang turunan. Di buku kalian itu kalian diminta untuk menentukan titik-titik stasioner fungsi Y sama dengan sin 2X min Pi gitu ya. Nah, sebelumnya Umi jelasin dulu. Jadi di sini kita ada namanya nilai stasioner fungsi.
Jadi nilai stasioner fungsi ini untuk bisa mengetahui apakah suatu interval itu berada pada kurva yang monoton naik, monoton turun, atau tidak keduanya, gitu. Jadi misalnya gini, Umi punya suatu grafik, ya, ada grafik yang di sini misalnya ada, misalnya di sini pi per 3 dan seterusnya gitu ya, atau misalnya melambangin pakai ABC aja deh, A, B, C, D gitu. Kemudian di sini tuh ada bentuknya gini. Nah, misalnya gini. Nah, perhatikan di sini kita menentukan dia itu positif, dia itu merupakan monoton naik, monoton turun, atau tidak keduanya, ya, atau dia itu statis, itu dengan melihat dari grafik ini. Kalau kita perhatikan di sini, kalau misalnya kita tarik garis, ya, kita tarik garis, ini kan gradiennya positif ya, karena dia miringnya ke kanan, dari kiri ke kanan naik gitu kan ya. Dia itu condong ke kanan. Nah, ini berarti dia gradiennya positif. Ini dikatakan monoton naik. Lebih mudahnya lagi kalian berpikiran gini aja. Oh, ini naik, berarti ini monoton naik. Oh, ini turun, dia monoton turun. Oh, ini statis, karena dia datar aja. Oh, ini dia monoton naik lagi. Gitu. Ya. Ini bisa disebut juga dengan fungsi naik, fungsi turun, gitu, atau fungsi tidak naik dan tidak turun. Ini untuk di pembahasan nilai stasioner fungsi, gitu ya. Kalau di kisi-kisi kalian itu, nanti kalian bakal ditanya, ada sebuah fungsi, gitu kan ya. Kalian diminta untuk mencari kapan dia itu terdapat pada interval monoton naik, gitu, atau monoton turun ketika diketahui misalnya di situ dari interval tertentu. Misalnya kalian lihat yang ada di nomor 86. Nomor 86, halaman 86 ya. Kurang lebih nanti mirip-mirip kayak gitu soalnya. Gitu. Jadi di situ kita diminta untuk tentukan titik stasioner, ya. Tentukan titik stasionernya. Kalau di soal kalian itu ada sedikit modifikasi, nanti kalian itu ditanya ada fungsinya. Dia diketahui intervalnya. Kapan dia mengalami monoton naik atau monoton turun. Ya. Gitu. Kalau naik tadi kita tinggal lihat di kurvanya itu dia yang naik. Kalau turun berarti tinggal lihat yang turun gitu. Nah, jadi titik-titik stasioner ini yang ada di contoh 2 itu membantu kita untuk melihat kapan dia naik, kapan dia turun. Gitu ya. Nah, di situ kan kita punya fungsinya fx-nya atau y-nya gitu kan ya. Itu kan sin 2x min pi gitu kan. Nah, intervalnya kita punya 0, x-nya itu berada di antara 0 dan 2 pi gitu ya. 0 dan 2 pi-nya juga ikut masuk. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari turunannya terlebih dahulu, turunan dari si fx-nya ini. Jadi kalau kita mau cari titik stasionernya, kita harus tahu turunannya dulu. Masih ingat gimana cara menurunkannya? Kalau turunan trigonometri ya, turunan fungsi trigonometri, turunkan dulu sin-nya, trigonometrinya dulu. Sin turunannya apa? Turunannya cos. Oke. Cos. Kemudian berarti kan cos 2x min pi gitu kan. Nah, ini baru turunan si trigonometrinya. Aljabernya turunkan. 2x min pi jadinya kali 2 gitu kan ya. Nah, berarti kita punya di sini 2 cos 2x min pi gitu ya. Nah, kalau udah yang seperti ini nanti kita bisa buat jadi bahan untuk titik stasionernya. Kalau untuk menentukan titik stasioner itu,
Ya, jadi titik stasioner akan terjadi pada saat dia ini turunannya sama dengan 0. Berarti kita punya syarat di sini. Terjadi saat f aksen x-nya itu sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa punya 2 cos 2x min pi itu sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau kalian ingat-ingat pelajaran di kelas 11 itu, ada namanya persamaan trigonometri. Ya. Persamaan trigonometri. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai x-nya. Kalau ada bentuk cos kayak gini, kita disuruh mencari nilai x-nya gimana. Nah, berarti kita bisa pakai cara ini, Solihah. Nanti kalian buka lagi ya materi kelas 11 ya, itu yang ada kakaknya. Berarti gini, x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Ya kayak gitu. Nanti boleh dibuka lagi ya. Sambil ingat-ingat aja. Nah, di sini kita buat ruas kiri sama ruas kanan sama-sama ada cosnya. Gitu. Berarti kali sini kita bisa tuliskan, duanya ini kita hilangkan ya, kalau bisa. Berarti kan kalau kita mau menghilangkan 2 ini, kita sama-sama bagi 2 di kedua ruas. Kalau kedua ruas sama-sama dibagi 2, berarti kan kita punya 2x min pi, cos 2x min pi sama dengan 0, ya kan? 0 bagi 2 kan 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal cari cos berapa yang nilainya 0, Solihah. Cos berapa yang nilainya 0? 90. 90. Oke, kalian lebih suka pakai pi apa pakai derajat sih? Pakai derajat ya, pakai derajat. Oke. Sebentar. Kalau cos 90 itu diubah jadi pi jadinya berapa? Berapa per berapa? Pi per berapa? Per 2. Oke. Sampai sini nggak apa-apa kita pakai apa namanya? Pakai pi gitu. Kalau nanti misalnya mau pakai derajat nggak masalah. Kalau misalnya itu lebih memudahkan. Oke. Selanjutnya ya. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, ya, kalau udah ketemu seperti ini, kita bisa pakai rumus untuk persamaan trigonometri mencari x dari yang cos gitu. Nah, jadi kalau kita punya bentuk cos kayak gini, cos theta sama dengan cos alpha kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai kalau x itu sama dengan, ini untuk cos ya. Kalau cos itu dia alpha ditambah k dikali 360 derajat atau x sama dengan yaitu negatif alpha. Negatif alpha ditambah k dikali 360 derajat. Ini untuk cos ya. Ini untuk yang cos. Kalau sin nanti beda lagi. Kalau sin nanti dia x sama dengan alpha ditambah k dikali 360 derajat atau x-nya itu 180 min alpha ditambah k dikali 360 derajat. Ini untuk yang sin. Ya, itu nanti untuk yang sin. Jadi setidaknya minimal kalian kuasai yang 2 ini. Nah, kita akan belajar pakai yang cos dulu ya. Kita belajar pakai yang cos dulu. Nih, yang ini dulu. Ini yang kita pakai. Nah, lanjut. Perhatikan di sini. Kita bisa lihat di sana ada 2x min pi sama alfanya itu pi per 2 gitu ya. Berarti di sini kita punya 2x min pi sama dengan, tadi di sini ini kita untuk ngebentuk jadi x-nya, yang ini untuk alfanya. Gitu. Jadi ini tetap kita tulis lagi 2x min pi, kemudian di sini kita punya pi per 2 gitu kan ya. Kalau kalian bingung, kalian boleh ubah gini caranya. Nah, yang ini ya, ini diubah. Kalau pakai pi kan agak bingung ya, Mi, gitu. Pakai 180 boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Untuk mudahin aja. Berarti di sini kita punya 2x min 180 sama dengan pi per 2 tadi apa? 90 derajat gitu kan ya.
90 derajat ditambah K dikali 360. Nah, ini yang dari yang di sebelah sini. Nanti yang ini kita cari juga gitu. Yang pertama dulu ya. Dah, kalau sudah seperti ini, kita buat dia jadi X sama dengan, kan di sini rumusnya X sama dengan. Gitu. Berarti di sini kita punya 2X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 dikurangi sama, ditambah sama 180 derajat, ya kan? Negatif sama-sama ditambah 180 derajat. Jadi di sini 2X sama dengan, tambah nih, 180 ditambah 90 berarti 270 kan? 270 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Gitu. Dah? Ingat, diubah jadi X sama dengan. X-nya berarti 270 derajat ditambah K-nya dikali 360 derajat per 2. Nah, udah kan? 270 bagi 2 berapa? 135. 135 derajat ditambah 360 bagi 2, 180 kan ya? 180 derajat. Nah, udah nih ya. Udah. Kita cari nilai X-nya. Ya, X-nya. Dengan, yuk coba ingat-ingat lagi ya, sambil ingat-ingat materi yang sebelumnya. Nanti ini keluar juga nih yang masalah kayak gini. Bukan masalah titik stasioner, tapi nanti ada soal yang dia itu pakai dua rumus ini. Nah, kalau cos itu gimana cari X-nya. Kemudian kalau misalnya dia pakai sin, dia nyari X-nya gimana. Nanti ada dua soal. Lihat di kisi-kisi kalian tentang itu yang persamaan trigonometri ya. Oke. Di sini berarti kita punya, karena di sini ada K ya, Nak. Di sini ada K-nya. Kita cari dulu X-nya itu menggunakan K-nya sama dengan 0. Ya, K-nya sama dengan 0. Berarti di sini X-nya sama dengan 135 derajat ditambah 0 dikali 180 kan. Karena ini 0 berarti kan tetap 135 gitu kan ya. Oke. Lihat, dia pada interval ini enggak, Mas Ian? Ini kan tadi, berarti ini memenuhi nih, ini memenuhi. Nah, kemudian yang K sama dengan 1. X sama dengan 135 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Berarti kita punya 135 ditambah 180 derajat. Berarti berapa tuh hasilnya? 215 ya? 315? 315. Oke, 315. 315 masih pada interval ini enggak? Masih, berarti dia memenuhi juga. Oke, lanjut lagi. Kalau K-nya 2, kelebihan enggak? Kelebihan. Berarti nggak usah dicari kalau kelebihan. Jadi kita bisa ngira-ngira. Nah, lanjut. Sekarang kita pakai yang ini, Solihah. Yang kedua. Yang kedua itu kita punya di sana X-nya itu sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ya. Tadi kan kita punya 2X min 180 derajat sama dengan negatif alfanya berarti 90 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, nih. Berarti di sini kita punya 2X ya sama dengan negatif 90 derajat ditambah 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti 2X sama dengan ini 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X-nya berarti kita punya 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat per 2 gitu ya. Berarti ini 90 bagi 2, 45 ditambah K dikali 180 derajat. Nah, gini. Selanjutnya kita cari lagi si X-nya. K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan seterusnya. Yang dia masih memenuhi. Berarti di sini kita punya 45 ya. Kalau 0 ya otomatis ya. Karena di sini 0 dikali 180 kan 0. Berarti tinggal 45. Nah, sekarang yang K sama dengan 1. Kayak Umi lebihin jamnya nggak masalah ya, soalnya ya. Nggak panjang ini.
Oke, K sama dengan 1. X sama dengan 45 ditambah 1 dikali 180 derajat. Nah, berarti berapa tuh? 45 tambah 180 berapa? 225. 225. Masih masuk ya, memenuhi. Kalau 2, kelebihan ya. Iya. Berarti nanti titik-titiknya itu kita bakal punya gini, Solihah. Yang pertama, kita masukin dulu Y sama dengan, di sini kan ada Fx sama dengan sin 2X min Pi gitu kan ya. Kita masukin dulu X-nya yang kita dapetin ini untuk ngecari Y-nya. Kan kita mau gambar grafik kayak gini kan ya. Kalau di sini kan kita punya titik X sama titik Y gitu kan ya. Y-nya entah berapa gitu. Nah, di sini kita yang baru dapat itu X-nya aja. X-nya ada 135, 315, 45, kemudian 225. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita dapetin Y-nya itu dengan cara nih masukin ke sini. Y sama dengan sin 2X min Pi. Ini. Umi contohin yang pertama ya. Misalnya kita ambil yang dari yang rendah dulu aja deh. Yang ini yang 45 karena dia yang paling kecil. Biar nggak terlalu gede. Sin 2 dikali 45 derajat dikurangi Pi itu kan 180 derajat ya. Berarti di sini kita punya sin berapa nih? 90 derajat dikurangi 180 derajat. Ya kan? Berarti kita punya di sini sin negatif 90 derajat, berarti kan kita punya sama aja min sin 90 derajat gitu kan. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Nah, nanti berarti kita dapat pasangan titiknya itu adalah 45 derajat, negatif 1 gitu. Jadi di sini nih Umi gambarin 45 derajat, kemudian di sininya negatif 1 gitu. Ya, kalau kalian lihat di buku kalian itu, di buku kalian 45 derajat itu di sebelah mana sih? Di bawah itu ya. Kalau kalian lihat yang paling bawah yang pertama 0,25 pi itu. Yang di bawah. Nah, itu dia letaknya si titik stasionernya gitu. Titik puncaknya ya. Jadi ini untuk menggambar titik puncaknya. Gitu. Nanti kalian bisa lanjutin ya. Kan di situ di bukunya udah ada. Umi ngejelasin jalannya aja. Nanti sambil Umi kasih latihan soalnya ya. Kita masih hari Sabtu ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa maksimalin di hari-hari sebelum matematika peminatan. Jadi nanti kita mungkin bisa ada jam tambahan kalau kalian mau sih ya. Nggak mau juga apa. Atau nanti Umi buatin videonya. Gitu ya. Nanti yang 315, kemudian 225, sama 135. Ini kalian cari juga Y-nya sama kayak ini. Kemudian nanti kalian gabung-gabungin. Gitu. Ya, sebentar. Umi kasih tahu dulu caranya gimana kalian. Solihah minta tolong di screenshot, Nak. Umi nggak bisa screenshot karena Umi nggak bisa ngirim. Ada yang sudah screenshot? Udah ya? Udah, Mi. Oke, jazakallah khair. Oke, Umi kasih tahu sedikit lagi. Nanti kalian lanjutin sendiri. Nih, Umi kasih gambaran gimana cara nyarinya. Kalau di buku kalian itu, kalian kan dikasih tahu, di sana ada 0,25 pi, kemudian ada 0,5 pi, kemudian ada 0,75 pi, kemudian ada pi, terus ada 1,25 pi, di sini ada 1,5 pi, di sini ada 1,75 pi, dan di sini ada 2 pi. Nah, gini ya. Di sini ada negatif 1, di sini ada 1. Nah, gini. Kalau di buku kalian itu kan gini bentuknya. Ini ada di sini titiknya, kemudian ada lagi di 0,75 berarti di sini. Kemudian titik statusnya ada di sini lagi.
kemudian ada titik stasionernya di sini lagi. Nah, itu tadilah titik-titik yang kalian cari ya. Gitu. Berarti di sini kita tinggal hubungkan. Berkelok-kelok ya. Nah, gini. Nah. Nah, gini ya. Kalau misalnya kalian ditanya di situ kan tentukan titik stasioner. Nah, kalau misalnya ditanya daerah monoton turun gitu kan. Daerah monoton turunnya dari selang interval misalnya Umi punya 0 sampai pi. Nah, gini misalnya. Lihat 0 sampai pi itu di sebelah mana? Di sebelah sini. Daerah yang mengalami monoton turun itu yang mana aja? Gitu. Berarti kalian bisa sebutkan di sini bahwasanya yang monoton turun kan yang dibatasin sama ini ya, dibatasin sama ini. Lihat, yang turun itu yang mana? Yang ini sama yang ini. Berarti interval dia itu mengalami monoton turun itu ada di 0 sampai 0,25 pi, kemudian dari 0,75 pi sampai pi. Gitu. Kalau misalnya ditanya monoton turun dari interval ini sampai ini, gitu. Kalau misalnya ditanya monoton turun yang terjadi dari interval pi sampai 2 pi, yang mana aja Soliha? Masih ada orang? Berarti 0 sampai 1,25 pi. Habis itu Yang dari interval antara pi sampai 2 pi, ayo dari pi loh, bukan dari 0. ya berarti pi Heeh. sampai 1,25 pi. Terus yang satunya dari 1,75 pi sampai 2 pi. Iya, benar. Kalau mau tonton naik tinggal kebalikannya aja, gitu ya caranya ya. Gitu. Oke, luar biasa ya, lumayan panjang. Padahal cuma materinya dikit gitu, tapi panjang jawabannya. Gitu. Jadi ini tipe soal yang termasuknya HOTS untuk di kisi-kisi lusnya gitu. Jadi nanti saran dari Umi adalah ini jangan ditinggalkan, tapi diakhirkan. Ya, soal-soal yang seperti ini jangan ditinggalkan, tapi diakhirkan. Kalian pilih soal-soal yang lebih mudah dulu. Biasanya kan soal eksponen, kemudian soal logaritma. Nah, sama soal-soal yang limit, kemudian soal yang yaitu kemarin distribusi binomial, distribusi normal. Itu kan baru banget dipelajari ya. Kalau ini kan dia nyangkut sama materi-materi sebelumnya yang di kelas 11, jadi agak lupa-lupa. Yang materi-materi kita pelajari di kelas 12 dulu yang didahulukan gitu, karena itu yang banyak 50% dia ada di soal kalian. Gitu ya. Jadi jangan fokus sama soal yang kalian anggap susah, tapi fokus sama yang mudah-mudah dulu, baru nanti soal-soal yang seperti ini nih, itu kalian baru kerjakan di akhir, tapi jangan ditinggalkan. Jangan juga nggak dihitung, terus cuma cap-cip-cup, gitu ya. Oke, cukup ya Salihah ya. Oke. Oke, akan jadi Salihah untuk segala kekurangan Umi, kita nanti lanjutkan pembahasannya bisa di forum grup ya. Atau nanti kita ada pertemuan lagi ya, silahkan Umi serahkan pada kalian. Nanti insya Allah akan Umi buatkan untuk soal-soal latihannya. Jadi harapannya dari soal-soal latihan itu benar-benar nanti kalian kerjakan gitu ya. Jadi Umi-nya juga semangat untuk ngasih kisi-kisi ke kalian juga harus semangat ngerjainnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas hari ini bisa didapatkan hasilnya dengan baik dan berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan Salihah ya.
atas kerjasamanya. Umi Afiya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair.